Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Tema yang akan kita bahas hari ini yaitu menjaga diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ini tema yang sangat menarik di tengah kondisi sekarang di dunia global. Banyak sekali anak-anak yang sudah menganggap pergaulan bebas adalah budaya yang bisa ditiru, padahal kenyataannya itu adalah budaya asing yang harusnya kita jauhi. Tujuan pembahasan hari ini yang pertama, meyakini bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah dilarang oleh agama Islam. Jadi kamu harus yakin. Yang kedua, kamu juga bisa menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian mampu menganalisis Al-Quran serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan terakhir membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat kedua sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf yang kemarin telah saya jelaskan di bab tajwid, dan menyajikan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Intinya adalah kamu yakin, kamu mampu menghindarkan diri, dan kamu mampu menganalisis bahwa zina dan pergaulan bebas adalah dilarang oleh Al-Quran dan hadis. Pergaulan bebas dan perbuatan zina ini adalah dua hal yang berbeda, namun dia saling keterkaitan. Ketika seseorang melakukan perbuatan zina, pasti berawal dari yang namanya pergaulan bebas. Apa sih pergaulan bebas? Yaitu bebas dalam bergaul, tidak ada batasan, bercampur baur. Ketika seseorang bergaul tanpa ada batasan, pasti dia akan melakukan perbuatan zina. Tidak peduli dengan aturan, bahkan tidak malu dengan Allah. Ketika seseorang telah melakukan yang namanya pergaulan bebas ini, kemungkinan besar dia akan melakukan perbuatan zina, yaitu bertemunya kelamin laki-laki dan perempuan di luar pernikahan layaknya sebagai suami istri. Saya yakin anak-anak sudah besar semua, sudah balik, sudah dewasa semuanya. Yang laki-laki mungkin sudah semua mimpi basah, yang perempuan mungkin sudah menstruasi semuanya. Ini mempunyai potensi dalam hal pergaulan bebas dan perbuatan zina. Untuk itu mari kita bahas agar kita terhindar dari pergaulan bebas dalam bergaul dan dalam perbuatan zina. Di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Di sini Allah mengatakan wala taqrabu, jangan mendekati. Maknanya berarti apa? Allah menyuruh kita untuk menempuh jalan yang suci dalam melakukan pergaulan dengan lawan jenis. Allah menyuruh kita untuk menjaga pergaulan agar perbuatan zina tidak terjadi. Karena diawali pergaulan yang salah, perbuatan zina ini bisa terjadi. Padahal di Quran Surat Al-Isra ayat ke-32 Allah melarang perbuatan itu. Wala taqrabu, mendekati saja itu tidak boleh. Berarti yang berpotensi ke arah itu sudah terlarang. Jadi deketin aja udah gak boleh, apalagi melakukan. Apa contoh yang mendekati? Pacaran yang berlebihan. Zaman sekarang yang tidak patut ditiru. Masih SMA, SMK sudah punya pacar 1, 2, 3. Udah gitu perilakunya udah gak bener. Berawal dari perilaku pegangan, nanti lama-lama yang lain. Itu adalah pintu gerbang. Maka dari itu pergaulan yang salah, pasti ujung-ujungnya ke sini. Tinggal menunggu waktu.
Maka dari itu, mari sama-sama kita bangun lingkungan pergaulan yang baik, cari teman yang baik. Perlunya benteng iman, kamu harus perlu benteng iman yang kokoh, khususnya bagi perempuan. Kenapa? Karena perempuan ini adalah dia korban yang paling dirugikan. Walaupun laki-laki juga sama, dirugikan juga, gitu ya. Sanksinya orang yang berzina di dalam Quran surat An-Nur ayat kedua, perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Cambuk, dera itu cambuk. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jadi kita jangan belas kasihan sama orang yang berzina. Jika kamu beriman kepada Allah, hari kiamat, dan dalam pelaksanaan hukuman disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman. Disaksikannya di depan umum. Inilah sanksi bagi orang yang berzina. Zina itu ada dua, ada muhson dan ada ghairu muhson. Yang membedakan statusnya, dia sudah menikah atau dia belum menikah. Zina muhson maksudnya adalah dia sudah menikah, dia sehat, dia balik, berakal, udah dewasa dan dia punya akal, tapi akalnya gak dipakai, namun melakukan zina dengan orang lain. Dia sudah nikah tapi zina dengan orang lain. Hukumannya dirajam sampai mati. Dirajam itu adalah ditimbun di dalam tanah, hanya tersisa kepalanya, kemudian orang muslim yang lewat di situ harus melemparkan orang itu dengan batu ke kepalanya sampai dia mati. Itu adalah hukuman rajam. Kalau ghairu muhson, ini adalah zina yang belum menikah. Dia sehat, balik, udah dewasa, berakal, namun melakukan zina dengan orang lain. Hukumannya didera 100 kali di depan umum, dicambuk, dan diasingkan keluar daerah selama 1 tahun. Ini berat sekali hukumannya bagi orang-orang yang melakukan zina. Manfaat menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kalau kamu sebagai pelajar menghindari pergaulan bebas, menghindari perbuatan zina, manfaatnya ada banyak. Hidup kamu menjadi nyaman, tenang, tentram, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa was-was. Perjalanan hidup di dunia senantiasa diberkahi oleh Allah hingga ke akhirat. Terhindar dari dosa yang sangat besar. Kuatnya lembaga pernikahan, bukan malah rapuh seperti di Jepang, di mana di Jepang itu dilegalkan yang namanya prostitusi perzinaan. Jadi orang malas menikah, angka anak di sana kelahirannya menurun. Bahkan diprediksi Jepang bisa hancur negaranya karena tidak ada anak yang lahir. Tumbuhnya pribadi-pribadi yang tetap menjaga kesopanan dan kesantunan dalam pergaulan. Menutup pintu penyakit seperti HIV/AIDS dan seterusnya. Ini adalah penyakit orang-orang yang berzina. Kenapa? Ini adalah salah satu azab dari Allah. Ketika orang-orang itu melakukan perbuatan zina, apalagi ke banyak orang, ke banyak pacar, itu potensi HIV/AIDS-nya sangat tinggi. Dan HIV/AIDS ini adalah penyakit yang belum ada obatnya. Orang yang terkena HIV/AIDS itu imunnya akan lemah dan dia berpotensi terserang berbagai penyakit sehingga menimbulkan kematian. Sesuai dengan slogan, nah ini slogan yang benar tuh harusnya begini. Apa slogannya? Muda banyak amal dan karya, tua kaya raya, mati masuk surga. Muda harus banyak amal, harus banyak karya, biar tuanya kamu kaya raya, dan kalau mati masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dampak negatif, bila ada orang yang melakukan pergaulan bebas, ada orang teman kamu yang melakukan perbuatan zina, dampaknya yang pertama, rusaknya mental seseorang, khususnya bagi perempuan. Mentalnya pasti rusak. Beda banget orang yang pernah melakukan perbuatan zina dengan orang yang tidak pernah, itu beda banget, ketahuan banget. Mentalnya dia agak was-was, agak takut. Kenapa? Takut pacarnya hamil atau dirinya dia hamil. Karena kalau dirinya hamil, pacarnya itu hamil, dia pasti akan putus sekolah. Masa depannya pasti akan suram, akan rusak langsung. Terjadinya hamil di luar nikah, kemudian maraknya praktek aborsi. Saya baru ngeliat berita di bulan lalu, di bulan Agustus, itu ada anak SD yang dia melahirkan.
Sebelumnya saya pernah mendengar kabar ada anak SMA yang dia melahirkan di dalam kelas. Kemudian ada siswi SMK yang dia membunuh bayinya sendiri. Itu kenapa? Terjadi gara-gara dia hamil di luar nikah. Pak, gimana kalau menggunakan pengaman, misalnya kondom? Sama aja. Itu hanya mencegah, tapi tidak 100% mencegah yang namanya hamil di luar nikah. Yang namanya buatan manusia pasti ada cacatnya. Di dalam bungkusnya itu kalau kamu perhatikan, itu tidak ada tulisan 100% mencegah kehamilan, itu tidak ada. Karena memang tidak ada alat yang mencegah 100% kehamilan, itu tidak ada. Kecuali menikah. Kalau menikah itu ya terserah begitu. Tercampur aduknya keturunan seseorang, kasihan. Dia hamilnya sama siapa, nanti nikahnya sama siapa, itu kasihan. Apalagi yang perempuan, nanti walinya ketika dia menikah harus orang tuanya. Kalau dia dihamilin sama orang lain, kemudian menikahnya sama orang lain, bukan sama orang yang menghamili dia, anaknya ketika perempuan dia mau menikah, dia harus mencari ayah kandungnya untuk menjadi wali. Kalau tidak begitu tidak sah pernikahannya. Kasihan makanya. Teraniaya anak-anak yang tidak berdosa akibat ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya saya kadang suka kesel sama orang-orang yang mengatakan anak haram. Sebenarnya tidak ada yang namanya anak haram. Yang ada adalah perbuatan orang tuanya haram. Anak semuanya halal, anak semuanya baik, karena anak tidak bisa memilih lahirnya di mana. Yang salah adalah orang tuanya karena dia melakukan dosa. Itulah yang namanya anak-anak yang teraniaya. Berpotensi terkena penyakit kelamin, HIV/AIDS, sifilis, dan seterusnya, yang itu sulit sekali diobati dan berpotensi besar terjadi kematian. Terjadi keretakan rumah tangga akibat perceraian dan kehancuran rumah tangga akibat perselingkuhan. Rapuhnya lembaga pernikahan seperti di Jepang, di mana di Jepang saat ini terjadi angka penurunan jumlah kelahiran. Jadi kemungkinan Jepang bisa punah kalau gara-gara perbuatan zina pergaulan bebas ini. Termasuk dosa besar, dan dosanya masuk juga ke orang tua kita. Kenapa? Karena kita masih tanggungan dari orang tua. Kamu melakukan apapun, orang tua kamu sebagai wali kamu itu mendapatkan dosanya juga. Kamu merokok, orang tua kena juga. Kamu pergaulan bebas dengan pacar kamu, boncengan, pegangan tangan, bahkan sampai berbuat zina, orang tua juga kena. Orang tua yang tidak salah apa-apa, dia mencari uang buat kita sekolah, bahkan masa belajar begini harus kuotanya banyak, kena juga dampaknya. Ada sanksi, dera, dan rajam seperti yang tadi dijelaskan. Ada juga yang namanya LGBT. Ini sengaja saya bahas karena bahaya sekali LGBT ini, atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ini paham yang menyesatkan dan sekarang sudah mulai berkembang di mana-mana. Kalau kita lihat, ternyata ini bukan hal yang baru. Jadi orang-orang yang menyuarakan LGBT, katanya dia adalah hak asasi manusia, itu bukan hal yang baru. Bukan hanya tahun 2020 aja, bukan abad ke-21 ini, bukan. Tapi dulu sebelum abad Rasulullah SAW lahir dan dakwah di Mekah, Nabi Lut alaihi salam telah terlebih dahulu menghadapi kaum LGBT. Bahkan lebih parah. Kalau sekarang mungkin diem-diem, nggak terlalu ekstrim. Walaupun kemarin ada pesta yang ditangkap itu semuanya LGBT. Tapi sekarang di zamannya Nabi Lut alaihi salam itu lebih parah. Dan apa? Langsung sama Allah diazab. Ini semua terangkum dalam Quran surat Hud ayat ke-82. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang ada di atas ke bawah. Jadi Allah bolak-balikkan negeri kaum Lut dan dihujani dengan batu dari tanah yang terbakar. Atau batu tanah yang terbakar ini dengan kata lain adalah meteor. Jadi dihujani dengan meteor yang bertubi-tubi sampai hancur semuanya. Itulah
azab dari perilaku LGBT. Bagaimana cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina? Nah, bagi kalian yang pengen terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina, ayo ikuti langkah-langkah yang Bapak berikan. Pertama, jauhi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Kalau sekarang kamu dalam bergaul dengan teman tidak ada batasan, coba batasi baik-baik. Jangan sampai bersentuhan. Kenapa? Bersentuhan laki-laki dan perempuan, Rasulullah SAW bersabda, lebih baik kita memegang bara api neraka daripada bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu luar biasa. Maka dari itu sekarang mulai hindari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Isi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan. Berpakaian yang sopan, rapi ketika keluar rumah. Tidak menggunakan busana yang mengumbar aurat, khususnya bagi perempuan. Laki-laki juga sama. Ketika perempuan keluar rumah, pakai jilbab, pakai baju yang bagus. Jangan sampai bajunya ketat, pakai baju-baju yang menutup aurat semuanya. Mulai dari atas sampai ke bawah. Jangan diumbar. Kalau diumbar, orang lain itu bisa tergoda. Ketika tergoda, apa saja bisa dihalalkan. Nah, ini salah satu cara untuk menghindarinya itu begitu. Jauhi tempat-tempat maksiat atau yang mengarah ke maksiat. Jalin pertemanan yang baik dan sopan, cari lingkungan yang baik. Bentengi diri dengan ilmu agama yang baik, selalu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sudah pernah melakukan pergaulan bebas ataupun perbuatan zina, segera taubat nasuha dan jangan mengulanginya lagi. Apa itu taubat nasuha? Yaitu taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Caranya, kamu sholat taubat 2 rakaat dengan niat taubat kepada Allah. Setelah itu selesai kamu doa dan kamu berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Itu yang namanya taubatan nasuha. Ingat, tidak ada yang bisa dirubah kalau nasi sudah menjadi bubur. Bila sudah terjadi, maka tidak ada yang bisa dirubah. Mumpung belum terjadi, mari kita hindari pergaulan bebas dan perbuatan zina, karena setitik kesalahan tenggelamlah masa depan. Karena setitik kesalahan itu dapat menenggelamkan masa depan. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.